layanan, mengidentifikasi dimensi kritis yang perlu lebih diperhatikan kembali. Lalu terkait relevansi kinerja dari ITIL versi 3 ini sebagai perangkat kerja yang tepat ya untuk mengingat fokusnya yang komprehensif terhadap manajemen layanan IT yang mencakup identifikasi, analisis, dan pengecekan proses. Lalu ada satu lagi cerita di dukungan terhadap strategi bisnis juga itu sudah masuk implementasi ITIL diarahkan untuk mendukung strategi bisnis di PT Utara, lebih memastikan bahwa layanan internal secara efektif mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu salah satu yang lebih menonjol ini dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pengukuran dan pemantauan kinerja layanan internal sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dan melibatkan pemangku kepentingannya. Kesuksesan dari penerapan ITIL ini juga bergantung pada keterlibatan dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan di PT Indonesia. Dari segi fleksibilitasnya, dan stabilitas, penelitian ini mengakui bahwa fleksibilitas dan skalabilitas dalam implementasi ITIL versi 3 penting untuk mengakomodasi dan perubahan kebutuhan dan pertumbuhan organisasi di masa depan. Untuk dampak positif dan negatifnya, dampak positif pada karyawan dan perusahaan itu penerapan ITIL ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memberikan peluang untuk merubah budaya perusahaan dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. Lalu untuk peran teknologi dan inovasi, penelitian ini menyoroti peran penting teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi ITIL, memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan perkembangan di teknologi di masa ini. Untuk rekomendasi langkah selanjutnya itu perlu diperhatikan juga dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini memberikan dasar bagi PT Dirgantara Indonesia untuk melangkah menuju langkah-langkah selanjutnya, termasuk pengembangan rencana tindakan pelatihan karyawan dan pengintegrasian solusi IT secara up to date ya. Oke. Ya, sudah kita bahas untuk minggu ini cukup dan 3 saja.